Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GBI Margonda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah secara online. Jadi, jangan lupa untuk tetap menantikan ibadah di channel YouTube GBI Margonda. Jangan lupa juga, minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pak Niko Nyoto Raharjo. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dengan grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Di sana, Bapak dan Ibu akan dikirimkan bahan pengajaran untuk ibadah anak hari Minggu. Bersama-sama, kita akan mendidik dan mengajarkan anak-anak kita untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Shalom semua orang tua dan anak hebat. Kami dari Divisi Anak GBI Margonda. Semangat terus ya ibadah online di rumah bareng keluarga. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Natal nih. Semua pasti senang. Siapa yang mau dapat hadiah Natal, angkat tangannya tinggi-tinggi sambil bilang, yes, yes, yes. Ayo kumpulkan poin rewardmu. Kakak-kakak sekolah minggu akan kirimkan hadiahmu. Cara mengumpulkan reward gampang banget. Pertama, kirimkan form perkembangan rohani anak dalam 1 bulan. Kamu dapat 50 poin. Kedua, kirimkan foto kreativitasmu setiap minggu, kamu dapat 10 poin lagi. Ketiga, kirimkan fotomu waktu ibadah online di rumah bersama keluarga. Kamu dapat tambahan 10 poin. Keempat, kirimkan jawaban kuis Alkitab hebat setiap minggu dan kamu pun dapat 10 poin. Kelima, kirimkan video menghafalkan ayat emas setiap minggu, bisa pakai voice note. Kamu dapat tambahan 10 poin. Oke, kami tunggu video dan fotomu ya. Dan kirimkan ke call center Divisi Anak di nomor 0838 5779 0605. Kakak ulangi ya, 0838 5779 0605. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian, GBI Margonda juga membuka layanan doa bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah, pergumulan, sakit penyakit, atau dukungan doa yang lainnya. Caranya, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pesan WhatsApp ke call center GBI Margonda
di nomor 0812 8815 1134. Nanti akan ada tim pemdoa kami yang akan menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberikan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman, Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Margonda dengan nomor rekening 8691965252. Atau Bapak Ibu bisa scan QRIS yang tertera di layar Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi keuangan digital seperti mobile banking, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Saudara berlimpah-limpah. Amin. Terakhir, mari buat video singkat berdurasi 1 menit yang berisi ucapan selamat hari Minggu dan ucapan semangat kepada Jemaat GBI Margonda. Untuk informasi dan cara pengiriman video, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pesan ke call center GBI Margonda di nomor 0812 8815 1134. Kami tunggu video Bapak Ibu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di jalan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk kita beribadah bertemu dengan Tuhan Yesus, merasakan kasih-Nya pada hari ini. Sekalipun kita harus ibadah online, itu tidak akan menghalangi dan membatasi kasih karunia Tuhan yang bekerja saat ini dalam hidup Bapak Ibu Saudara juga saya. Mari sama-sama kita berdoa. Kiaralabaya syandakara labara 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 labara. Kuri dibiara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru, buat nafas hidup yang baru. Apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup kami Tuhan, kami gak mau berhenti bilang terima kasih sama Tuhan. Kami gak mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kami gak mau berhenti Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami gak mau berhenti untuk bilang Tuhan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami tahu masalah kami besar Tuhan Yesus mungkin hari-hari ini. Tapi yang lebih kami tahu dan percaya, kami punya Tuhan yang terlalu besar mengatasi setiap masalah hidup kami. Tuhan ajari kami lewat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami, untuk kami tetap percaya dan berpegang teguh sama Tuhan sampai tiba waktunya Engkau jemput kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan, kasih-Mu yang semula mengalir
atas setiap kami yang ibadah saat ini Tuhan Yesus. Kami mau kasih mula-mula-Mu penuh tercurah atas setiap kami Tuhan. Biar kasih mula-mula-Mu mengalir dalam hidup kami mulai hari ini. Kiaralabaya syakaralabaralabara. Yes. Kuralabaya syakaralabaralaba. Apapun yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu. Jadi seperti kehendak-Mu Bapa. Yes. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milikmu, aku milikmu. Kuasai seluruh kehidupanku, semua milikmu, hanya untukmu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu selamanya untukmu. Yes, amin Yesus. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu, aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku, semua, yes Jesus, hanya untukmu.
Kiaralabaya syakaralabaralabaralaba. Yang tak pernah meninggalkan setiap kami, anak-anakmu, biji mata kesayanganmu, kami kepunyaanmu Tuhan. Engkaulah segalanya, segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terjadilah Tuhan, terjadi seperti yang Kau kehendaki. Kami milikmu Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Karena Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami gak bisa jalan sendirian. Tanpamu kami gak sanggup Tuhan. Tanpamu kami gak sanggup berjalan. Hanya bersamamu kami dapat jalan. Yesus Tuhan. Kiaralabaya syakaralab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 ar. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Jesus God. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes, Jesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, Itu bagian mampukan kami Tuhan Yesus. Kaulah yang Tuhan, Hanya Kau Yesus.
tahun 2020. Sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru. Tapi tetap percaya dan pegang teguh janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah sekali-sekalipun meninggalkan Bapak Ibu Saudara juga saya. Bahkan kita dibuatnya semakin hari semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bumi boleh berlalu Tuhan, langit boleh bergoncang. Bahkan hidup kami pun Tuhan izinkan digoncang. Tapi semua untuk rencanamu yang luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Biar bumi akan berlalu, yes. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit yes, amin. Matahari, yes. Tetapi dia tidak pernah ingkar janji, Bapak Saudara. Semua yang difirmankannya. Sekali lagi, mari di kanan kirinya kasih tahu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit yes, matahari tak bersinar lagi, tetapi tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan cinta Yesus. Yesus cinta amin. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi Biar bulan tak bercahaya lagi. biar lagi matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya. Ayo menari bersama-sama dengan Tuhan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Sekali lagi sama-sama katakan. Saya cinta Yesus. Yes, Yesus cinta saya. Biar semakin hari Bapak Ibu Saudara dan saya semakin jatuh cinta sama pribadinya Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta
Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yes, mari katakan dari awal bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Yes Engkau Yesus, dengan segenap jiwa kami, Tuhan Yesus. segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Shalom, sukacita Tuhan mengalir bagi saudara semua. Nah, kita di bulan November, kita punya tema trap atau jebakan. Minggu lalu telah kita pelajari tentang pengajaran sesat. Kita bisa melihat bahwa iblis telah dalang setiap pengajaran sesat karena dia ada bapa pendusta. Dia akan menggunakan ayat firman Tuhan yang diselewengkan atau diubah sehingga bisa menyesatkan banyak orang. Karena itu setiap anak-anak Tuhan itu harus mengerti firman Tuhan sehingga tidak mudah disesatkan. Hari ini kita akan pelajari tentang jebakan dari sebuah kegagalan.
Setiap orang mungkin pernah mengalami kegagalan. Dari kegagalan yang kecil ataupun kegagalan yang besar. Tapi sesungguhnya di balik kegagalan, Tuhan punya rencana yang indah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Sehingga di balik kegagalan, Tuhan sedang sediakan berkat yang besar. Lewat kegagalan itulah kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita bisa mengatasi kegagalan tersebut. Di dalam Amsal 24 ayat 16, di sana dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita tahu kita adalah orang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus. Karena itu orang benar kalau jatuh akan bangkit. Dan di sana dikatakan 7 kali. Kata 7 adalah sebuah angka yang sempurna. Artinya setiap kali jatuh, orang benar akan bangun kembali. Nah, ini yang harus kita alami, harus kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan. Kita harus bangun kembali sehingga kita bisa menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat mengapa kegagalan bisa menjadi jebakan dalam hidup kita. Yang pertama, kegagalan bisa membuat orang putus asa. Yang pertama, kegagalan bisa membuat orang putus asa. Amsal 24 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Banyak orang ketika mengalami kegagalan, dia mulai putus asa. Dan Alkitab berkata jika orang putus asa, maka engkau adalah orang yang lemah. Karena dia putus asa, dia menjadi orang yang lemah, dia tidak berdaya, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kekuatan untuk bangkit dalam kehidupannya. Karena dia putus asa. Dan sehingga dia pun tidak punya semangat kembali. Di dalam Amsal 18 ayat 14, di sana dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau kita mengalami kegagalan dan kita tetap punya semangat, maka kita bisa menanggung penderitaan kita. Kita bisa melewati pergumulan-pergumulan kita. Kita bisa melewati permasalahan-permasalahan kita. Walaupun kita gagal, tapi kita yakin ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan pasti lebih naik lagi setelah peristiwa kegagalan ini. Karena itu jangan pernah putus asa. Mungkin hari ini Anda dalam keadaan putus asa. Mungkin hari ini karena Anda sedang mengalami kegagalan. Anda tidak bisa melihat tentang masa depan. Anda berkata masa depan saya sudah suram. Saya tidak tahu tentang hari esok. Bagaimana lagi jalan keluarnya atas masalah saya. Karena saya sudah gagal dan tidak ada harapan lagi. Tapi saya mau bilang pada saudara semua. Jika kita memiliki Yesus, kita tetap punya pengharapan. Mari kita renungkan sebuah kisah di dalam Alkitab dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25. Markus 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ada sebuah kisah di kota Betsaida, di mana di situ ada seorang yang buta. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai ke Betsaida, ada orang-orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus supaya disembuhkan. Kalau Anda lihat tentang orang buta, maka orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat segala sesuatu. Yang dilihat hanya kegelapan. Dia tidak tahu tentang terang, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di depannya. Yang dilihat hanya kegelapan, karena dia buta. Ada banyak orang saat ini seperti orang buta karena kegagalan.
Mereka tidak bisa melihat masa depannya. Mereka tidak bisa melihat pengharapan. Yang dia lihat hanya kegelapan. Kiri, kanan, depan, belakang, semuanya gelap. Dan mereka tidak tahu cara berjalan menuju kepada kemenangan. Mereka seperti orang buta yang tidak punya pengharapan. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Di ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Yesus tidak langsung menyembuhkan orang buta ini, tetapi dia memegang tangan daripada orang buta dan menuntun keluar kampung. Ini diperlukan iman dari orang buta tersebut. Tentu orang buta ini sudah nyaman di kampungnya. Walaupun dia buta, mungkin dia kenal beberapa orang. Dia kenal suara teman-temannya. Dia tahu siapa tetangganya. Tapi kalau dia harus dibawa keluar dari kampungnya, maka itu ada suatu tempat yang dia tidak mengerti, dia tidak kenal. Dan dia juga tidak punya jaminan ketika Yesus menuntun tangannya, dia akan sembuh. Karena Yesus tidak berkata bahwa mari keluar kampung dan kamu akan sembuh. Dia hanya dituntun oleh Yesus keluar kampung. Dan ini membutuhkan iman daripada orang buta ini. Dia harus mengikuti tuntunan Tuhan. Dan setelah itulah, Anda bisa baca kisahnya, dia disembuhkan. Saudara, hari-hari ini mungkin kita seperti orang buta ini, tidak bisa melihat pengharapan apapun juga, karena kita sedang terpuruk. Dengarlah tuntunan Tuhan. Alkitab berkata, firman-Mu ada pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman ada penuntun dalam kehidupan kita. Ketika kita terpuruk, ketika kita gagal, baca firman Tuhan. Dan ketika kita baca di situ, percayalah apapun yang tertulis dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Seharusnya ketika kita membaca firman Tuhan, ada iman yang timbul dalam diri kita. Bahwa hey, saya tidak selamanya ada dalam kegagalan ini. Tidak selamanya saya ada dalam keterpurukan. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanku. Jika aku percaya firman Tuhan dan aku ikuti firman Tuhan, maka aku akan menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Semua masalah ini dapat diselesaikan. Dan orang buta ini mengikuti tuntunan Tuhan. Karena itulah dia terima kesembuhan. Dan hari ini apapun yang kau alami, ikutilah tuntunan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tetapi bangkitlah. Karena Tuhan bisa membuka jalan. Karena percayalah di depan ini, setelah Anda gagal, janji Tuhan tidak pernah salah. Engkau akan naik bukannya turun. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Ada suatu masa depan yang lebih luar biasa yang akan kau alami jika engkau bisa bangkit daripada kegagalanmu. Karena itu iblis berusaha membuat kita terpuruk, membuat kita tidak bisa bangkit. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyertai engkau. Tuhan mau memberikan engkau kemenangan. Saudara, karena itu biarlah kita percaya pada firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam Alkitab, kita percaya dan kita lakukan. Di dunia ini banyak kisah tentang orang-orang gagal, tapi ketika mereka bangkit kembali, mereka bisa berhasil. Seorang bernama Thomas Alva Edison, dia dikenal sebagai penemu berbagai ciptaan-ciptaan. Dia memiliki hak paten atas banyak hasil ciptanya. Tapi dia pernah berkata, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Dia berkata, saya tidak pernah gagal. Saya tidak gagal. Tapi saya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja. Artinya dia bilang, setiap saya gagal, saya tidak mau katakan saya gagal. Saya menemukan sebuah cara yang salah. Karena itulah, Thomas Alva Edison, walaupun sering gagal, dia akhirnya berhasil. Seorang bernama Michael Jordan. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket pada waktu sekolah. Dan Michael Jordan ini dikatakan tidak berbakat. Apa yang dilakukannya? Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Justru dia berlatih lebih keras lagi. Dia berlatih dan akhirnya
dia bisa terpilih kembali menjadi pemain basket. Bahkan dia menjadi pemain basket yang legendaris. Salah satu perkataannya adalah, saya gagal dan gagal terus, itulah yang akhirnya membuat saya sukses. Jadi Michael Jordan sadari, karena dia gagal, itu memicu dia, membangkitkan dia untuk lebih berlatih lagi, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Kalau dia tidak pernah gagal, mungkin dia hanya menjadi orang yang rata-rata. Tapi karena dia berhasil bangkit dari kegagalan, dia menjadi orang yang berhasil. Jadi yang pertama, jebakan daripada kegagalan adalah putus asa. Mari kita lihat yang kedua. Mengapa kegagalan bisa menjadi sebuah jebakan? Karena kegagalan bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Karena kegagalan bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Latar belakang ayat ini adalah ketika Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Raja Herodes. Ketika di dalam penjara itulah dia panggil murid-muridnya dan dia katakan, pergilah kepada Yesus, tanyakan kepada Yesus, engkaukah orang yang dinantikan itu atau kami harus menanti orang yang lain? Jadi dengan kata lain, Yohanes Pembaptis mulai ragu apakah Yesus itu Mesias. Padahal kalau Anda baca pada waktu Yohanes masih di luar penjara, masih dalam pelayanan membaptis orang, dialah yang berkata pada orang banyak kepada Yesus, dia ada anak Allah, dia anak domba Allah. Bahkan dia yang berkata bahwa membuka tali kasut Yesus saja dia tidak layak. Maka waktu Yesus datang hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis pun katakan, saya tidak layak, seharusnya saya yang dibaptis. Jadi Yohanes Pembaptis yakin sekali Yesus ada Mesias. Tapi waktu dia dalam penjara, sepertinya dia dalam kegagalan. Sepertinya dia bertanya kenapa dia melakukan kehendak Tuhan, tapi justru di dalam penjara. Dia mulai ragu tentang Yesus. Saudara, banyak orang kadang-kadang ketika berkemenangan, ketika keadaan semuanya oke, mereka berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika mulai menemukan kegagalan, ketika doa-doa mereka tidak dijawab, ketika pengharapan mereka sepertinya kandas, mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang pegang kendali. Dia tahu jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Saya akan tunjukkan sebuah kisah di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang bisa kecewa meninggalkan Tuhan. Mari kita mulai dari Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Latar belakang kisah ini adalah ketika Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan dan memenuhi kebutuhan 5.000 orang laki-laki. Maka setelah itu semua orang makan kenyang. Yesus pergi berdoa dan mereka disuruh pulang. Keesokan harinya semua orang itu mencari Yesus. Dan mereka waktu ketemu dengan Yesus, inilah perkataan Yesus yang tadi, Yohanes 6 ayat 26. Tapi saya mau menunjukkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab, sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan. Bukan karena kalian percaya kepadaku. Sekali lagi saya ulangi. Yesus menjawab, sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan. Bukan karena kalian percaya kepadaku. Yesus katakan kepada orang banyak tersebut, kalian cari saya karena aku telah beri kamu makan. Telah melakukan mujizat pelipat gandaan roti. Tapi mereka mengikut Yesus, mencari Yesus, bukan karena mereka percaya Yesus ada anak Allah.
tapi karena mereka hanya ingin melihat mujizat. Yang lebih jelas lagi dalam Yohanes 6 ayat 30-31, kisah selanjutnya. Firman Tuhan berkata demikian, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah, saya akan tunjukkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, mereka berkata, tunjukkanlah kepada kami lebih banyak mujizat. Kalau engkau menghendaki kami percaya bahwa engkau ada Mesias, berilah kami roti dengan cuma-cuma setiap hari, seperti yang diberikan para nenek moyang kami ketika mereka berjalan melintasi padang belantara. Seperti tertulis dalam kitab suci, Musa memberikan roti dari surga kepada mereka. Jadi Yesus menjelaskan pada mereka bahwa mereka mengikut Yesus bukan karena percaya, tapi karena mereka merindukan mujizat. Dan memang benar, kalau Anda baca yang barusan, maka orang banyak berkata, tunjukkanlah kepada kami lebih banyak mujizat. Kalau engkau menghendaki kami percaya bahwa engkau ada Mesias. Jadi orang banyak mengikuti Yesus karena ingin menerima mujizat. Bahkan dikatakan mereka minta supaya mereka dapat roti setiap hari secara cuma-cuma. Kalau Yesus bisa melakukan mujizat tersebut, maka mereka akan percaya Yesus ada Mesias. Yesus ada Tuhan. Ternyata Yesus malah menjawab di dalam Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Jadi Yesus sedang menjelaskan, engkau tidak memerlukan roti dalam dunia ini. Yang kau perlukan ada roti dari surga, yaitu Yesus sendiri adalah roti hidup itu. Jadi yang diperlukan mereka bukan makanan, bukan mujizat, tetapi Yesus. Nah, Anda bisa lihat di Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Karena mereka mengharapkan mujizat. Karena doa mereka tidak dijawab. Karena itulah ini sebuah jebakan jika Anda ada dalam keterpurukan, Anda ada dalam kegagalan, Anda berdoa dan tidak terima jawaban. Dan jebakannya adalah ketika engkau meninggalkan Tuhan. Seharusnya ketika engkau ada dalam permasalahan, engkau justru harus lebih dekat kepada Tuhan. Di masa-masa saat ini, di mana ada pandemi COVID-19, seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin memberi waktu untuk doa, membaca firman Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Bukan justru kita kecewa atau meninggalkan Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan gagal dan terpuruk. Datanglah pada Tuhan, bukan menjauh daripada Dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Satu kali dia dipaksa untuk menyembah patung dewa. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Maka sang raja berkata, jika engkau tidak mau menyembah patung dewa, engkau akan dibuang ke perapian. Dan engkau akan mati di sana. Apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia katakan, sekalipun Tuhan tidak bisa menolong, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak tolong, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Anda tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dibuang ke dalam perapian. Mereka harus mengalami dibuang ke perapian yang telah dipanaskan 7 kali. Tapi Alkitab mencatat ketika mereka dibuang ke perapian, maka ada orang yang keempat, yaitu Yesus sendiri, menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka tidak terbakar. Dan akhirnya mereka bisa keluar dari perapian dengan selamat. Seluruh bajunya, semua harta bendanya, itu selamat. Yang hancur hanya
tali yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah permasalahan, dia tetap setia kepada Tuhan. Ingat kisah anak yang hilang. Anak yang hilang melakukan sebuah kesalahan. Dia menghabiskan uang warisan bapaknya. Tapi ketika dia menyadari kesalahannya, dia kembali kepada bapaknya. Bukan justru menjauh. Ini ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentang kita semua yang ketika punya masalah pergumulan justru kita meninggalkan Tuhan. Tapi sewaktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Sebagaimana anak yang hilang tersebut ketika kembali dia dipulihkan. Dia tetap dianggap menjadi anak. Diberi pakaian. Diberikan segala sesuatu milik bapaknya kepada anak ini. Sama ketika kita punya permasalahan, punya kegagalan, datanglah kepada Tuhan. Jangan menjauh. Saat itulah Anda akan menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi kita bisa lihat, kegagalan bisa menghasilkan jebakan. Jebakan pertama adalah membuat orang jadi putus asa. Jebakan yang kedua adalah membuat orang meninggalkan Tuhan. Tapi kita sudah tahu ini sebuah jebakan. Karena itu kalau Anda ada dalam kegagalan, marilah kita bangun kembali. Marilah kita bangkit kembali. Kita mengharapkan kuasa Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru kepada kita. Sehingga kita bisa melewati setiap pergumulan ini. Dan akhirnya kita beroleh kemenangan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia siap menolong kita. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah tentang kegagalan. Dan bagaimana orang tersebut bisa beroleh kemenangan. Di tahun 1952, ada seorang bernama Edmund Hillary. Dia punya cita-cita untuk mendaki gunung yang tertinggi yaitu Everest. Tapi tahun 52 dia mengalami kegagalan. Setelah itu dia diajak ceramah, dia berpidato kepada orang banyak. Di sela-sela pidato itulah ada satu lukisan tentang gunung Everest. Dia mulai menunjuk kepada gunung tersebut. Gunung Everest, kali ini saya memang kalah. Tapi saya pasti bisa mengalahkan engkau. Karena engkau telah berhenti bertumbuh. Sedangkan aku masih bisa bertumbuh. Dan akhirnya tanggal 29 Mei 1953, Edmund Hillary berhasil mendaki Gunung Everest. Dia menjadi orang pertama yang mendaki ke Gunung Everest. Apapun yang kau alami hari ini, percayalah masalah itu tidak akan bertumbuh. Tapi kita masih bisa bertumbuh. Karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan kita otoritas. Tuhan akan berikan kita pengurapan. Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Sehingga kita bisa melewati kegagalan ini. Akhirnya meraih janji Tuhan yang lebih besar. Saya berdoa buat saudara semua yang ada sedang mengalami kegagalan. Biar Anda bisa melewati masa ini. Dan Anda akan berhasil, Anda akan jadi kepala bukan ekor, Anda akan naik bukannya turun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ada jebakan dalam sebuah kegagalan. Jangan sampai kami putus asa atau meninggalkan Engkau. Biarlah di saat-saat kami terpuruk, di saat-saat kami gagal, kami tetap berharap kepadamu. Kami mau bangkit kembali karena Engkau tetap menyertai kami. Engkau akan berikan kekuatan kepada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan Engkau. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Karena itu hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami kegagalan. Sedang mengalami keterpurukan.
sedang mengalami masalah apapun juga, Tuhan tolong mereka ya Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam Engkau, mereka tetap bangkit ya Tuhan atas setiap permasalahan mereka, sehingga mereka bisa beroleh kemenangan. Dan kami percaya Engkau sudah janjikan masa depan yang penuh harapan, Engkau sudah sediakan berkat yang lebih besar, Engkau sediakan suatu kuasa kepada mereka sehingga mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ini adalah minggu kedua. Karena itu kami akan berdoa buat yang berulang tahun di bulan November ini. Di depan ini ada data-data, daftar-daftar nama saudara. Jika ada nama Anda tidak tertulis, Anda bisa menghubungi call center supaya yang akan datang nama Anda terdaftar di sana. Nah, mari yang berulang tahun di bulan November ini bisa mengangkat tangan dan saya akan berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November ini. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah, kesehatan, kekuatan, pelindungan Tuhan ada pada mereka. Biar apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung, mereka naik bukannya turun, mereka jadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang sudah kau rancang dalam kehidupan mereka semua, semuanya sempurna terjadi. Tidak ada satu firman pun yang gugur dalam kehidupan mereka. Dan mereka senantiasa sehat, dijaga, dilindungi, dan umur panjang ada pada mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang berulang tahun di bulan November ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat saudara semua yang berulang tahun di bulan November ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari kita akan siapkan hati kita untuk terima doa berkat. Angkat tangan kita dan kita terima doa berkat. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GBI Margonda. Salam sehat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.